Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Akhirnya sekarang iPhone seri 13 udah resmi meluncur di Indonesia. Artinya pasti udah banyak dari teman-teman di sini yang sekarang udah megang HP ini. Nah, jadi di video ini saya pengen membahas fitur-fitur yang ada di seri iPhone 13, khususnya 13 Pro dan 13 Pro Max, yang menurut saya harus teman-teman cobain. Karena fiturnya itu keren dan cakep banget, dan ya kalau udah punya HP-nya terus nggak nyobain fiturnya, itu rasanya bakal rugi banget. Oke, kita langsung ke fitur yang pertama, yaitu dari sisi layarnya. Akhirnya, setelah HP Android punya high refresh rate bertahun-tahun sejak beberapa tahun yang lalu, sekarang kita sudah mendapatkan hal yang sama di iPhone dengan hadirnya iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ini. Layar high refresh rate di 13 Pro dan Pro Max ini disebut dengan ProMotion, dan saya mau teman-teman pahamin fitur di layar HP teman-teman ini biar bisa mengapresiasi pengalaman penggunaan yang halus yang ditawarkan oleh fitur ini. Dibandingkan dengan seri-seri iPhone sebelumnya, pada iPhone dengan ProMotion, coba deh perhatiin. Sekarang, pas lagi nge-scroll, pas buka aplikasi, atau pokoknya melakukan kegiatan sehari-hari, itu akan terlihat berjalan dengan lebih mulus dan halus di layar ini. Karena layarnya yang sekarang itu berkedip sampai 120 kali per detik, atau 120 Hz. Kalau di seri-seri sebelumnya, itu cuma sampai 60 kali per detik, atau 60 Hz kita biasa nyebutnya. Mungkin awalnya bedanya nggak terlalu jelas ya. Tapi nanti pas udah terbiasa pakai high refresh rate, begitu balik ke refresh rate yang biasa, pasti kerasa bedanya dan nggak akan mau balik lagi. Nah, jadi sekarang jangan lupa bahwa HP teman-teman itu sudah menggunakan layar yang bersifat high refresh rate. Informasi ini saya sampaikan karena biar teman-teman tahu dan lebih menyadari serta bisa mengapresiasi kehalusan yang dikasih sama layar HP ini pas kita pakai HP-nya sehari-hari. Oke, tadi yang pertama itu poin tentang layar ya. Untuk poin kedua dan seterusnya, saya pengen masuk ke sisi kamera. Karena menurut saya di seri iPhone 13 dan 13 Pro dan 13 Pro Max ini khususnya itu peningkatan dari sisi kameranya itu lumayan. Yang pertama, teman-teman jangan sampai lupa nyobain apa yang disebut dengan photographic styles. Singkatnya, photographic styles ini nyoba untuk nyelesain masalah terkait keluhan-keluhan pengguna yang berpikir bahwa foto-foto yang dikeluarkan oleh si iPhone itu kurang memuaskan dari sisi reproduksi warnanya. Karena biasanya dia warnanya terlalu datar gitu. Nah, si photographic styles ini memungkinkan kita untuk ngatur reproduksi warnanya supaya lebih sesuai dengan keinginan yang kita mau dari hasil jepretan HP-nya. Kalau teman-teman buka aplikasi kameranya, sekarang di pengaturan ada logo untuk pengaturan photographic styles. Secara default, kita dikasih 5 photographic styles, yaitu Standard, Rich Contrast, Vibrant, Warm, dan Cool. Lalu bisa kita sesuaikan lagi dengan slider yang terdapat pada menu kameranya. Nah, sebenarnya photographic styles ini sih nggak akan secara drastis ngubah hasil jepretan kamera HP-nya ya. Tapi lebih ke ngasih pilihan untuk dapet feel foto yang tipis-tipis berbeda sesuai kemauan kita. Oh ya, untuk photographic styles, ini dia langsung dibikin nyatu sama foto yang dijepret. Jadi, abis dijepret nggak bisa diubah-ubah lagi. Beda sama filter. Saya pribadi sih lumayan suka yang warm dan rich contrast ya. Tapi dengan slider tone-nya itu diturunin ke 20. Nah, yang ketiga, masih dari sisi kamera, ini adalah salah satu fitur yang menurut saya penting banget. Karena dia ngasih tahu apa yang bisa kita harapkan dari seri-seri iPhone yang akan datang. Yaitu Cinematic Mode. Gini, teman-teman tahu bokeh? Efek yang bikin background ngeblur dan kepisah dari subjek pas kita melakukan jepretan foto? Nah, efek background yang ngeblur tadi itu biasanya bikin foto lebih enak dilihat. Dan efek yang kayak gitu cuma bisa dihasilin pakai kamera DSLR dengan sensor besar dan lensa yang sesuai. Susah banget dilakukan pakai kamera HP yang sangat mungil. Sehingga kita pakai kekuatan software untuk bisa mereplikasi efek itu. Nah, dari situ muncullah Portrait Mode. Sekarang, Apple mau melakukan hal yang sama, tapi untuk video. Makanya dibuat si Cinematic Mode ini. Tapi mungkin teman-teman sekarang bertanya, emang apa bedanya sama portrait video yang ada di HP-HP lain? Nah, Cinematic Mode ini menyimpan data terkait jarak objek sama kamera, sehingga titik fokus dan efek bokehnya itu bisa diedit-edit setelah videonya di-shooting. Bukan cuma pas lagi syuting videonya. Gokil kan? Nah, untuk nyobainnya, teman-teman bisa langsung ke aplikasi kamera dan ke tab Cinematic. Terus langsung mulai rekam deh. Lalu, nanti bisa diedit belakangan langsung di aplikasi fotos bawaan iPhone-nya juga.
Nah, Cinematic Mode ini menurut saya adalah fitur yang keren dan penting banget untuk teman-teman cobain. Jadi, jangan sampai nggak nyobain fitur Cinematic Mode-nya. Coba deh, dipakai dan coba untuk ngatur-ngatur fokusnya setelah videonya dijepret kayak yang saya jelasin tadi. Nah, untuk fitur yang keempat ini sebenarnya adalah suatu fitur yang bisa dibilang udah lama banget ada di brand-brand HP lain. Tapi untuk iPhone kita baru dapet di seri iPhone 13, yaitu mode makro. Singkatnya, mode makro memungkinkan kita untuk ngejepret objek dengan jarak yang deket banget. Jadi objek-objek yang ukurannya kecil itu detailnya masih tetap bisa kita dapetin dengan mode makro ini. Tapi di iPhone ini menurut saya mode makronya itu ada sedikit perbedaan dari mode-mode makro atau kamera makro di HP-HP lain. Nah, bedanya apa? Makro si iPhone ini nggak pakai lensa makro khusus kayak yang ada di HP-HP lain. Yang seringnya sih kualitasnya kurang dan agak dianaktirikan dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain di HP tersebut. Di iPhone ini, mode makro memanfaatkan kamera ultrawide-nya, sehingga kualitasnya masih oke banget. Nah, untuk aktifin mode makronya, teman-teman bisa langsung hidupin aja kamera ultrawide-nya dan deketin ke objek yang mau dijepret. Atau, kalau si iPhone ngedeteksi kita lagi ngedeketin HP-nya ke suatu objek, dia akan langsung ganti ke kamera ultrawide. Cuma, sejujurnya ini agak nggak enak banget sih. Lebih oke kalau kita bisa milih sendiri dan dia nggak otomatis ganti kamera. Karena ya, kadang kita cuma emang pengen pakai kamera utama untuk jepret suatu objek dari deket, dan nggak perlu sampai level makro. Tapi ini bakal bisa dilakukan di update iOS berikutnya, jadi tenang aja. Nah, jadi itu dia tadi menurut saya 4 fitur yang bener-bener harus teman-teman cobain jika meminang si 13 Pro ataupun 13 Pro Max. Karena fitur-fitur tersebut menurut saya beberapa keren banget dan merupakan hal yang sangat baru untuk si seri iPhone ini. Dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya, itu belum ada. Nah, tapi saya pengen dengar pendapat teman-teman deh. Menurut kalian gimana? Apakah fitur-fiturnya itu menarik atau malah ngebosenin atau gimana? Jangan lupa tulis di komentar di bawah ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya.